Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Yayasan Perguruan Dharma Agung menyesalkan munculnya tudingan liar aliansi keadilan Dharma Agung melalui media sosial. Parahnya menurut yayasan bahwa pernyataan sepihak itu masih disampaikan tidak didukung data serta mekanisme klarifikasi yang semestinya ditempuh dalam lingkungan akademik. Humas YPDA, Matius Sitomorang, menegaskan oknum dosen yang tergabung dalam aliansi tersebut sudah tidak aktif menjalankan akademik, termasuk kewajiban administrasi tata kelola perguruan tinggi. Karena itu, Matius meminta seluruh pihak melihat persoalan secara objektif sesuai ketentuan di lingkungan Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagaimana legalitas AHU 2025. Ia juga membantah anggapan pihak rektorat mempersulit berbagai urusan administrasi mahasiswa maupun dosen. Menurutnya, seluruh layanan akademik dan administrasi tetap berjalan sesuai prosedur, termasuk pengurusan perpindahan mahasiswa dan kebutuhan administrasi lainnya. Matius menegaskan tidak terdapat dualisme kepemimpinan di lingkungan Yayasan Perguruan Dharma Agung. Saat ini yayasan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hananel Srikaban dengan Richard Ilyas Pardede sebagai pembina tunggal. Di tengah dinamika kegiatan akademik tetap berlangsung normal. Proses belajar mengajar di Institut Sains dan Teknologi TD Pardede masih berjalan di Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sementara penerimaan mahasiswa baru ISTP tetap dilaksanakan di Gedung Wakil Rektor 2 Universitas Dharma Agung. Terkait mengenai isu dari ada membawa nama aliansi-aliansi terkait masalah ilmu keperawatan adanya dosen yang tergabung dalam aliansi tersebut. Di sini kami menyatakan bahwa dosen tersebut tidak pernah lagi melakukan kegiatan belajar pada mahasiswa di lingkungan Dharma Agung. Terhadap laporan beban kerja dosen untuk panjang ini, tidak ada melengkapi persyaratan ke rektorat universitas. Bahwa terkait kembali adanya katanya aduannya ke Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara ataupun ke Kota Medan, kami siap untuk mengikuti nantinya rapat dengan pendapat tersebut. Tetapi kami meminta juga kepada Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara ataupun yang berwenang lainnya, apakah kita harus mempertanyakan ini, apakah kedudukan aliansi ini patut untuk didengar? Karena dosen dan mahasiswa harusnya mengikuti aturan Yayasan Perguruan Dharma Agung seperti perubahan pengurusan yayasan yang sebelumnya terjadi. Nah, terkait adapun kembali lagi perpindahan dosen dan mahasiswa Yayasan Perguruan Dharma Agung tidak pernah dipersulit tentang hal-hal demikian yang seperti apa disampaikan di media sosial itu. Dan ada lagi katanya terkait dualisme kepengurusan yayasan, itu tidak benar. Di sini bahwa saya humas yayasan menyatakan tidak ada dualisme di kepengurusan yayasan ini, dan mereka pun juga dalam video yang beredar di media sosial itu mengakui bahwasanya SKHU 2025 itu sah. Artinya tidak ada dualisme di kepemimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Dharma Agung. Terhadap ada lagi dia membahas terkait masalah Institut Sains TD Pardede. Nah, di sini juga kami sampaikan bahwa dalam proses belajar mengajar masih tetap berlangsung. Memang adanya pergantian di gedung. Proses itu memang lagi kami lakukan. Nah, kalau kemarin di sana, sekarang di depan Fakultas Hukum, tepatnya di gedung FKIP Universitas Dharma Agung. ISTP sekarang mengadakan penerimaan mahasiswa. Sekarang ada di Universitas Dharma Agung di samping ruangan Wakil Rektor 2 pada Universitas Dharma Agung. Nah, artinya segala sesuatu yang diucapkan atau yang disampaikan dalam media-media yang membawa nama aliansi tersebut itu tidak benar. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Matius Sitomorang. Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi dan Litigasi Biro Konsultasi Bantuan Hukum Yayasan Perguruan Dharma Agung Supriyono Tarigan SH mengimbau seluruh pihak yang memiliki kepentingan untuk mengedepankan dialog dan berkoordinasi melalui jalur hukum. Menurutnya, BKBH Fakultas Hukum UDA hadir sebagai lembaga independen yang dapat memberikan pendampingan
penjelasan hukum serta informasi lebih komprehensif dapat diselesaikan secara proporsional dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Supriyono juga menyayangkan belum adanya komunikasi resmi dari Akda dengan tim BKBH FH UDA untuk membahas persoalan akademik maupun non-akademik. Ia menilai penyelesaian melalui forum resmi akan lebih konstruktif dibanding penyampaian polemik di ruang publik tanpa proses klarifikasi yang memadai. Pandangan hukum saya meminta kepada pihak yang merasa berkepentingan tentang permasalahan hukum segera menghubungi kepala bidang hukum agar persoalan hukum cepat terurai. Untuk sepanjang ini, pihak yang membangun isu dengan kata lain belum tentu ada kepastiannya. Kami tim BKBH FH UDA tentang permasalahan yang ada tentang dosen dan mahasiswa segera menghubungi BKBH Fakultas Hukum UDA. BKBH ini adapun tujuannya Ketua Yayasan Universitas Dharma Agung itu adalah sebagai penengah netral untuk mengadvis pihak yang tidak mengetahui maksud dan tujuan permasalahan yang terjadi. Sekali lagi, kami meminta ke pihak terkait yang disebut aliansi Dharma Agung atau dikenal Akda untuk berkoordinasi dengan tim BKBH FH UDA mengenai akademik dan non-akademik untuk kepastian dosen. Jika keinginan fasilitas netral atau tidak adanya keperpihakan tentang apapun yang dimintakan oleh aliansi tersebut. Nah, penggembokan yang terjadi di sana di ISTP itu adalah dilakukan secara sepihak. Nah, terhadap isu di bulan Juli itu adalah hanya sebuah isu saja. Karena proses pelaksanaan eksekusi itu sangat panjang, memperoleh tahap-tahap yang sangat panjang. Otoritas yang paling tinggi di sini adalah mengenai tentang ISTP adalah ketua yayasan yang dipilih langsung oleh Bapak Pembina, Richard Ilyas Pardede. Bagaimana soal adanya sejumlah ruangan yang digembok dan ada rencana akan melakukan tertentu dari pihak ahli waris? Memang kami melihat terhadap persoalan ini ada yang mengatakan bahwasannya akan terlaksananya eksekusi. Nah, kebetulan saya adalah sebahagian dari kuasa ya, untuk melakukan perlawanan eksekusi. Nah, terhadap ahli waris. Nah, sekarang persoalannya sekarang ini adalah masih dalam permohonan. Dalam hukum acara itu, dia permohonan dulu. Nah, permohonan dulu. Setelah permohonan, maka pihak dari pemohon dan termohon dipanggil ke pengadilan. Itu adalah peringatan atau disebut sebagai unmanning. Nah, setelah itu, setelah keluarnya penetapan unmanning, maka ada lagi kewajiban pemohon terhadap pelaksanaan eksekusi. Nah, itu adalah permohonan pelaksanaan eksekusi. Yang tadi adalah permohonan eksekusi, dan yang satunya lagi adalah permohonan pelaksanaan eksekusi. Ini sangat berbeda untuk melihat dua sisi ini. Nah, sekarang ahli waris itu hanya memohon. Nah, karena ini adalah membahas juga tentang bundel waris. Bundel waris ini adalah bentuknya nanti ini adalah akan dilelang. Setelah ada nanti permohonan adanya pemenang lelang, maka akan uangnya dititipkan ke pengadilan. Begitulah proses hukum acaranya untuk sesingkat-singkatnya lah yang dapat Kepala Bidang Advokasi dan Litigasi sampaikan mengenai tentang eksekusi. Membenarkan bahwasanya proses perkuliahan Perwakilan mahasiswa ISTP Khotib Zulkifli Maha menyampaikan keberatan atas tindakan penguncian gedung ISTP secara sepihak oleh ahli waris. Menurut mereka, kondisi penutupan akses sementara itu berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan yang sedang berlangsung. Mahasiswa, kata Khotib, tidak ingin terlibat dalam sengketa
Namun mereka berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan pendidikan dan menjamin hak mahasiswa memperoleh layanan akademik yang layak. Ia menambahkan apabila dalam waktu yang ditemukan tidak ada solusi dan akses terhadap fasilitas pendidikan tetap terhambat, mahasiswa akan bermusyawarah menentukan langkah lanjutan sesuai koridor hukum dan etika akademik. Yang ketiga, kami di sini mewakili mahasiswa Institut Sains dan Teknologi TDPRDD ingin menyampaikan harapan serta menyampaikan sikap kami terhadap kondisi kampus yang kami alami saat ini. Pertama, pernyataan sikap. Kami ingin menyikapi informasi yang beredar mengenai penguncian gedung ISTP oleh pihak yang mengatasnamakan ahli waris. Kami membenarkan bahwa penguncian tersebut memang terjadi adanya. Namun, kami juga membenarkan bahwasanya proses perkuliahan itu tetap berlangsung sebagaimana mestinya karena yayasan berdasarkan AHU tahun 2025 bersama rektorat telah menyediakan gedung sementara bagi mahasiswa, tepatnya itu ex gedung FKIP di depan gedung FHUDA. Yang kedua, kami mengapresiasi yayasan AHU 2025 dan rektorat yang terus berupaya menjaga keberlangsungan pendidikan. Namun gedung sementara tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan akademik. Harapan kami, kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan di gedung ISTP sebagaimana mestinya. Harapan mahasiswa, pertama, kami berharap yayasan AHU 2025 terus memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, kami berharap pihak yang melakukan penguncian bersedia membuka kembali akses gedung ISTP dalam kurun waktu 1 minggu demi kepentingan pendidikan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwasanya mahasiswa tidak ikut campur dalam sengketa hukum yang sedang berlangsung. Biarkanlah proses hukum yang berjalan sebagaimana mestinya, namun hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan tidak boleh dikorbankan. Yang keempat, apabila dalam waktu 1 minggu untuk pembukaan tidak ada itikat baik untuk membuka kembali, maka mahasiswa akan bermusyawarah untuk menentukan selanjutnya dan memperjuangkan hak kami untuk belajar menggunakan kembali gedung serta fasilitas kami sebagai fasilitas pendidikan. Kami pertegas bahwasanya perjuangan kami ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Perjuangan kami ini adalah memperjuangkan hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kami berharap seluruh pihak menempatkan kepentingan pendidikan di atas kepentingan lainnya sehingga kampus dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai tempat belajar, tempat mengajar, dan tempat mencetak generasi bangsa. Seluruh pihak yang diharapkan dapat mengedepankan komunikasi, musyawarah dan mekanisme hukum yang berlaku agar stabilitas serta keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan Dharma Agung tetap terjaga. Dari Medan, Tony Hutagalu, Orbit Digital memberitakan.